Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh, teman-teman. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, kita langsung saja. Seperti biasa ya teman-teman ya, sebelum kita lanjut kita update market dulu dan per video ini saya buat teman-teman ya. Dalam 24 jam terjadi koreksi yang dalam menurut saya terhadap Bitcoin ya. Karena di sini hampir 3% teman-teman dan harga Bitcoin saat ini di 105.800 ya, kurang lebih harga saat ini seperti itu. Dan kalau kita lihat untuk per 7 hari ya, ini sudah terjadi penurunan 4,56%. Tapi sekali lagi teman-teman ya, yang saya lihat di sini hanya adalah hanya volatilitas ya, bukan karena kualitas Bitcoin kripto teman-teman ya, market yang bebas ya, tidak ada close-nya ya, dan tidak ada regulasi di setiap negara ya. Untuk beli ya, maksud saya untuk beli ya, bukan untuk aturan negaranya ya, untuk belinya ya. Jadi ya berbeda dengan saham. Kalau kita mau beli saham luar ya, saham Amerika ya, kita harus mengikuti regulasinya, terus kita harus daftar dan bla 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 dan ribet ya, kira-kira seperti itu ya. Sangat berbeda dengan cryptocurrency ya, kira-kira seperti itu. Oke, untuk Ethereum di sini terjadi koreksi juga ya, seperti biasa efek dari Bitcoin teman-teman ya, yang saya lihat di sini ya, 3,86%, bahkan hampir 4% untuk Ethereum terjadi koreksinya ya, kira-kira seperti itu. Dan sekali lagi nggak ada yang kuat ketika terjadi koreksi teman-teman ya, semua jungkir, apalagi kalau kita lihat untuk di sektor meme coin ya, yang sangat dalam menurut saya ya, dari Bitcoin, Shiba Inu ya, Pepcoin ya, itu rata-rata di atas 5% semua penurunannya ya. Dan kalau kita lihat ya, ini ya koin-koin meme atau koin micin lainnya biasanya ya jadi tumbal ya. Tumbal apa ya? Tumbal sebagai margin. Kebanyakan kan orang kalau main future ya, posisinya kalau mau MC ya, mau margin call ya, otomatis kan butuh diinjek margin lagi ya. Biasanya yang dikorbankan adalah altcoin atau enggak koin meme ya, biar ditambah margin untuk long short Bitcoinnya ya, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Tapi apapun itu ya teman-teman, saya meyakini ini adalah volatile ya, atau volatilitas di market. Inilah cryptocurrency ya. Dan di sini pun bisa sangat dipastikan ya, ini karena penurunan Fear and Greed Index ya, poinnya di 61 sekarang, dan penurunan overall market cap crypto ya, saat ini turunnya dalam banget teman-teman ya. Ini overall market ya, 3,14% ya kalau teman-teman lihat di sini ya, dan sekarang di 3,33 triliun dolar ya. Oke, apa yang tadi di grup saya ya, di grup private saya, ada yang nanya, "Bang, terus gimana nih? Ini kan momentum ya, momentum di mana kita bisa akumulasi atau kita bisa beli lagi ya, koin apa yang cocok teman-teman ya." Tapi saya sarankan tetap di top 10 ya, tetap di 10 besar ya kalau kalian mau akumulasi sekarang ya. Tapi sebelum saya bahas ya, saya mau ingetin lagi buat teman-teman semuanya, Solaksi ini lagi mengadakan pre-sale-nya dan tinggal 17 hari sudah close ya. Dan harga per hari ini teman-teman ya, 0,0017 ya per satu koin, 0,0017 dolar, kira-kira seperti itu. Belinya cukup mudah ya, link sudah saya sertakan di deskripsi. Tapi sekali lagi ya, yang mau beli silakan ya, nggak ada paksaan ya. Yang nggak beli juga ya silakan ya, nggak ada paksaan di sini, kira-kira seperti itu. Segala keputusan kalian yang tentukan ya. Cukup mudah, kalian tinggal connect wallet. Setelah kalian buka linknya, kalian connect wallet aja di sini teman-teman ya. Setelah itu ya, kalian tinggal pilih jaringan apa yang akan kalian pakai. Contoh kalian pakai Ethereum atau BSC ya, bebas ya. Tapi ya kalau saya pakai BSC teman-teman ya, ini contoh aja untuk beli ya. Setelah itu kalian bisa pilih
tiga koin di sini. Bisa beli pakai BNB, bisa pakai USDT dan USDC ya. Contoh di sini ya. Saya pakai BNB ya dan tinggal masukin aja nih teman-teman ya. Contoh berapa nih? Berapa BNB yang akan kalian beli? Saya kasih contoh di sini coba satu BNB ya. Bentar ya. Kalau kalian beli satu BNB akan dapat koin sebanyak 3.700 sorry 378.169 koin ya. Setelah itu tinggal kalian buy aja atau beli saja ya. Cukup simpel cara belinya. Dan perlu teman-teman ketahui ya, untuk Solaxi ini ya, atau Solx Coin ini dia sudah diaudit oleh CoinSold ya, kira-kira seperti itu. Dan tokenomiknya juga sudah ada dan jelas ya. Di sini untuk supply-nya itu 138 miliar koin ya, dan 20% untuk dana kas ya, 5% untuk pemasaran, 25% untuk reward, 10% untuk listing, dan 30% untuk pengembangan ya. Kira-kira seperti itu. Cara belinya saya sudah kasih tahu teman-teman semuanya ya. Sampai di sini teman-teman ya. Nanti link saya sertakan di deskripsi ya. Kira-kira seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke main newsnya atau berita utamanya ya. Nah, menurut saya pribadi teman-teman ya, nggak usah banyak-banyak ya. Kalau kalian memang melihat ini sebagai momentum seperti saya melihat ini sebagai momentum sih teman-teman ya. Em, Terus kalian mau masuk ke kripto, ataupun kalian mau tambah muatan, ataupun ya kalian mau nyari-nyari ya, saya sarankan dua aja ya. Menurut saya pribadi ya, disclaimer, itu semua terserah kalian. Tapi kalau saya akan tambah muatan di XRP sama BNB ya. Kenapa seperti itu? Karena ini momentumnya terbalik ya. XRP sedang ada berita yang sangat-sangat baik, tetapi dia turun ya, turun 4%-an. BNB ada berita yang sangat-sangat baik juga, tapi dia turun ya. Itu berarti teman-teman, berita baik ini belum apa ya, kayak kita minum obat ya, belum bereaksi ya. Nah, setelah ini teman-teman ya, bisa jadi ya, bisa jadi setelah koreksi 4% dan 1,99% ini ya, obatnya bereaksi atau news yang bagus ini bereaksi ya, dan kalian bisa profit di situ. Tapi sekali lagi ini hanya saran ya. Tapi saya memberikan saran ke kalian semua berdasarkan bukti teman-teman ya. Ada dua bukti di sini ya, nanti saya akan bahas, dan juga kenapa saya begitu confident teman-teman ya, karena XRP ini sudah merupakan koin apa ya, koin bisa dibilang koin bisnis ya, mau transaksi antar negara antar negara dan lain-lain, yang memang semua kripto bisa dipakai transaksi semua antar negara, tapi lebih banyak yang mempercayai untuk stablecoin ya. Saya nggak berbicara Bitcoin ya. Bitcoin otomatis lah ya. Untuk stablecoin lebih banyak dipercaya XRP daripada Ethereum ya. Itu fakta teman-teman ya. Karena seperti orang-orang kalau bisnis ini itu ya kebanyakan mereka apa namanya, non retail ya, menggunakan XRP, kira-kira seperti itu. Nah, untuk BNB ya, ya karena dia apa ya, bisa dibilang koin tuan rumah lah ya, lebih simpelnya seperti itu, koin tuan rumah dari exchange terbesar di dunia, atau bisa dibilang ya token utility lah ya, bisa bilang gitu. Jadi sangat-sangat cocok menurut saya. Nah, berita yang bagus dari XRP teman-teman ya, sorry, jadi dari Webus Internasional ya, perusahaan AI China, ini China teman-teman ya, yang terdaftar di Nasdaq, dia berencana untuk menginvestasikan hingga 300 juta dolar dalam cadangan XRP untuk meningkatkan pembayaran lintas batas ya. Dan perusahaan ini juga menunjukkan penggunaan XRP untuk mendukung tujuan pengembangan blockchain yang lebih luas. Nah, ini berpotensi memperluas solusi on-chain di berbagai sektor ya. Itu berita yang bagus untuk XRP ya, kira-kira seperti itu. Dan ini berita hot ya, barusan ya. Dan untuk BNB ya, SEC, mungkin teman-teman sudah update beritanya. Jadi SEC ini teman-teman sudah mencabut gugatan mereka ya, terkait apa namanya, mereka kan sempat bermasalah dengan Binance ya, Binance US terutama teman-teman ya, dan mengatakan ya menyalahi regulasi lah dan lain-lain. Dan kasus ini sudah lama, sekitar tahun 2022. Pokoknya koreksi ya kalau saya salah. Intinya itu sudah berjalan hampir 3 tahunan ya, permasalahan Binance US sama apa namanya, sama SEC ya.
Dan sekarang dia sudah cabut. Mungkin karena Gary Gensler sudah ini ya, sudah diganti ya. Sudah diganti sama Trump ya untuk ketua SEC, makanya apa namanya, sengketa mereka sudah selesai ya. Nah, ini bisa jadi momentum BNB atau Binance ini bisa apa namanya, rebound lagi ya, kira-kira seperti ini. Kira-kira seperti itu ya. Nah, untuk XRP teman-teman, kalau kita lihat di sini, ini perusahaan AI ya. Ini bukan perusahaan kaleng-kaleng dan bukan negara kaleng-kaleng. China adalah pemilik Bitcoin terbesar kedua di dunia ya, kira-kira seperti itu setelah US ya. Dan ini perusahaan AI dari China ini, Webus ya, dia siap investasi 4,88 triliun di XRP ya. Sekali lagi follow the well ya. Menurut saya sih seperti itu. Nah, ada 3 poin sini, saya nggak akan bahas rangkuman semuanya, tapi saya akan bahas rangkuman dari berita ini ya, karena kurang lebih sudah saya jelasin tadi. Jadi Webus Internasional berencana menginvestasikan hingga 300 juta XRP, 300 juta dolar ya, dalam bentuk XRP, dan mereka menargetkan sorry ya, peningkatan sistem pembayaran lintas batas. Dan poin kedua atau rangkuman kedua, kalau kita lihat ya, investasi ini bertujuan mendukung tujuan blockchain ya dari Webus ini tentunya, termasuk pencatatan on-chain token loyalitas dan wallet pelanggan. Dan selain itu, CEO dari Webus teman-teman ya, dia membayangkan XRP memfasilitasi transaksi internasional yang lebih lancar ya untuk perusahaan-perusahaan China di tengah tantangan perbankan lintas batas. Kira-kira seperti itu. Jadi ada poin-poin yang sangat-sangat daging menurut saya yang bisa mengangkat XRP ya dari harga saat ini ya, karena kalau kita lihat di sini teman-teman ya, pokoknya kalian bisa tandai ya, kalian tandai ketika saya review video ini. Kenapa saya begitu confident teman-teman ya, karena ini China ya teman-teman ya, bukan negara let's say kita berbicara El Salvador lah ya, tapi no teman-teman ya, China itu lebih besar jauh sekali ya. Kalian bisa tandai 4,15% per saya review video ini. Nah, kita akan ketemu, kita akan lihat harganya lagi ya di minggu depan teman-teman ya. Kalau bisa di hari Jumat Sabtu lah ya, atau let's say hari Kamis ya. Harga XRP sudah enggak di 2,20 dolar ya. Karena ya kita akan tunggu ini terrealisasi teman-teman ya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini bisa dijadikan momentum. Dan begitu juga dengan BNB kalau kita lihat teman-teman ya. Di sini bentar ya. BNB di sini koreksi 2,15%, tepatnya 670 ya. Kemungkinan BNB ini akan bereaksi sedikit menurut saya gitu. Kenapa reaksinya sedikit dibanding dengan XRP ya? Reaksinya sedikit karena yang digugat adalah Binance yang lolos dari gugatan atau lolos dari apa ya, pertempuran lah ya, bisa dibilang seperti itu ya. Pertempuran antara dengan SEC teman-teman ya, adalah Binance US, bukan Binance global ya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Kemungkinan ya BNB akan main di 700-an dolar mungkin ya, kira-kira seperti itu, tapi intinya akan lebih positif dari harga saat ini ya, kira-kira seperti itu. Nah, kalau teman-teman punya saran ataupun teman-teman punya pendapat, teman-teman bisa langsung tinggalkan kolom komentar di kolom komentar, tinggalkan komentar di kolom komentar. Kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Semoga ini bermanfaat buat kalian semuanya. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semuanya.